apa yang dia lihat tuh pasti selalu salah, pasti selalu dia nyinyirin gitu, karena memang itu adalah cermin ketidakbahagiaan jiwa orang tersebut gitu. Lalu apakah kita sebagai vlogger harus mau jadi tong sampah mereka? Kan enggak. Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia, Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart, you gonna tear it apart, no matter what you do, I still... So teman-teman, hari ini cukup adem ya. Dan ya ini udah sore, jam 7 malam, jadi masih terang benderang, dan kalian bisa mendengar suara-suara burung yang sangat indah berkicau riang karena ini masuk musim semi. So teman-teman, pada kesempatan hari ini aku akan bercerita tentang, ya sesuai judulnya ya, YouTuber dan tong sampah. Jadi apa iya kita sebagai YouTuber atau vlogger harus mau jadi tong sampah? Nah, maksudnya begini, ibarat kata channel kita itu adalah rumah. Rumah kita sudah bersihkan, kita sapu, kita lap, kita pel, kemudian tiba-tiba ada orang comot kakinya dan tiba-tiba main masuk aja. Jadi kan kayak nggak respect sama yang punya rumah, nyampah. Nah, sebaiknya kita, kalau kita punya tata krama yang baik, kita tidak boleh nyampah di rumah orang. Nah, jadi teman-teman, apabila banyak yang berpendapat bahwa jadi vlogger atau YouTuber itu harus siap jadi tong sampah. Maksud aku tuh tong sampah dinyinyirin orang, tempat orang nyinyir gitu. Jadi begini, ada yang bilang kan, ya namanya juga vlogger atau YouTuber, ya harus siap lah dinyinyirin. Kalau nggak mau dinyinyirin orang ya nggak usah ngevlog gitu. No, itu nggak bener gitu. Maksudnya kenapa orang-orang di luar sana yang hidupnya kurang bahagia mencari-cari pelampiasan nyinyir di kolom komentar para YouTuber atau vlogger, baik itu artis maupun vlogger abal-abal seperti aku? Kan nggak harus gitu loh. Kalau kalian kurang bahagia, sebaiknya kalian introspeksi diri, perbaiki diri. Jangan malah niat banget beli pulsa, kemudian hanya sekedar untuk melampiaskan rasa ketidakbahagiaan kalian, kemudian kalian nyinyir. Kadang-kadang baca judul aja udah komen, nyinyir komennya, jadi nggak nyambung dengan isi videonya. Dan apapun itu, orang-orang yang memang kurang bahagia di luar sana, yang suka nyinyir, orang yang suka nyinyir itu adalah cerminan diri mereka yang kurang bahagia. Jadi mereka selalu mencari-cari kesalahan apapun itu pada orang lain. Contoh ya seperti vlogger-vlogger ya, dari mulai fisik aja sudah diserang gitu, kayak ngevlog kok nggak dandan, muka jelek aja pamer-pamer, gini-gini. Selalu ada aja yang disalahin gitu. Apa yang dia lihat tuh pasti selalu salah, pasti selalu dia nyinyirin gitu, karena memang itu adalah cermin ketidakbahagiaan jiwa orang tersebut gitu. Lalu apakah kita sebagai vlogger harus mau jadi tong sampah mereka? Kan enggak. Kita ngevlog itu apapun kontennya pasti ada nilai positifnya, baik itu vlog keluarga, mau masak-masak, berkebun, menjahit, olahraga, sekedar sharing live ya, hari ini ngapain kek, gimana kek, tetap semua hal itu pasti ada nilai positifnya. Yang mana apabila kalian nggak suka, segampang jangan nonton, di skip aja, daripada kalian buka terus nyinyir, buang-buang waktu, buang-buang pulsa. Lebih baik pulsanya digunakan untuk nonton sesuatu yang kalian suka. Tetapi yang namanya juga orang kurang bahagia,
memang butuh pelampiasan untuk nyinyir gitu. Mungkin mereka ini di saat nyinyir mereka merasa ada kebahagiaan sedikit, mengurangi rasa ketidakbahagiaan mereka. Tetapi kita sebagai vlogger tidak perlu jadi tong sampah mereka loh, nggak perlu ya. Kalau kalian yang sering dulu ada yang komen, ya jangan inilah, jangan ngevlog lah kalau nggak mau dinyinyirin. Aku memang kalau ada komen negatif apapun itu, terutama kalau komennya udah bawa-bawa suku, ras, dan agama, aku pasti delete karena aku anti menerima aura negatif. Ya jadi vlogger ya harus kuat lah, harus kebal lah, harus bisa cuek lah. Masalahnya di sini bukan kita bisa kebal, bisa kuat atau bagaimana. Masalahnya adalah aura negatif. Kita tidak ada untungnya menerima aura negatif. Justru kalau kita cuek tetapi tetap menerima aura negatif tersebut, mungkin kita bisa. Tetapi apa yang akan terjadi seperti di kolom-kolom komentar para artis ya, para vlogger yang senior, ujung-ujungnya orang lain yang kena aura negatifnya, yaitu para komentator lainnya yang suka dengan kita. Mereka jadi berantem di kolom komentar, saling maki, dan itu sesuatu yang gak perlu terjadi, buang-buang waktu gitu loh teman-teman ya. Jadi mari kita gunakan waktu kita untuk hal yang positif. Masih banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan. Ngapain kita ngurusin hal-hal yang negatif, kan nggak penting banget. Nah, dan di studio kreator itu ada setting, di community setting gitu, kita ada blockboard di situ. Nah, kalau kalian tidak mau menerima aura-aura negatif seperti aku, kalian bisa masukkan kata-kata yang biasa orang pakai untuk nyinyir. Jadi kalau aku pribadi sih, aku masukin kata-kata yang pernah ya masuk di komen aku, seperti muka udah nyampe ke UK kok mukanya masih kampungan gitu. Jadi muka kampungan itu aku udah pasang setting di blockwood. Jadi kalau ada lagi nantinya yang komen pakai kata-kata itu, pasti akan langsung masuk ke box spam. Dan kalau udah masuk box spam, aku itu nggak pernah lihat, tetapi aku langsung delete. Aku anti banget bacain komen hater karena menurut aku itu nggak penting banget. Aku banyak konten, aku tidak kekurangan konten, jadi aku nggak mau jadiin box spam komen-komen hater ini sebagai konten di channel aku, karena aku tidak ingin berbagi hal yang negatif. Aku hanya ingin berbagi aura positif saja, karena dunia ini tidak membutuhkan aura negatif teman-teman, udah cukup. Jadi mari kita sama-sama jadi diri yang lebih positif. Kuncinya perbaiki diri, introspeksi, kemudian jangan nyinyir. Kalau nggak suka cukup di skip aja, nggak usah ditonton, apalagi sampai buang-buang waktu nulis nyinyir-nyinyir, jelek-jelek, ngata-ngatain. Udah dosa ke orangnya, itu nanti kita nggak bisa minta maaf karena nggak ketemu, mati gimana. Jadi ingat mati aja, nggak usah nyinyir gitu. Nah baiklah teman-teman, jadi sekian dulu video hari ini. Terima kasih udah nonton. Semoga dengan apa yang sudah aku sampaikan membuat kalian terinspirasi untuk terus ngevlog hal-hal yang positif. Yang negatif sebaiknya kalian delete saja, nggak perlu diangkat, apalagi dijadiin konten. Walaupun kalian kekurangan konten, sebaiknya isi channel kalian dengan hal-hal yang positif, karena channel kalian itu adalah rumah bagi kalian. Jadi rumah jangan diisi sampah, sebaiknya isi dengan hal-hal yang baik dan positif, supaya hidup kita lebih positif dan ya bahagia, damai, sentosa. Nah, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.